Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu Al-Barnamij Al-Muntadhar, dikemas dengan ceramah agama yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Faris Bahar. Beliau dari kota Surabaya, merupakan utusan dari Pondok Pesantren At-Taraqi Karongan Sampang. Kepada beliau bijami ta'dhimin wa ihtiramin waqtan wa makanan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatid, para santri dan para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang mulia Ki Haji Najhul Khair bin Badruddin, dan wabil khusus guru saya, guru kita semua Kiai Al-Haj Muhammad Badri Umar Hayu, dan wabil khusus Kiai Al-Haj Abdul Qadir dan Al-Ustadz Muhammad, dan kepada wabil khusus pengasuh Kiai Al-Haj Abdul Salam dan Al-Ustadz Faisal, dan kepala sekolah Al-Ustadz Yaskur Yadi, dan kepada seluruh anggota majelis hadrah, dan kepada para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, khususnya para pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk di majlis yang mulia ini, yang dimana ini majlis warisan Rasulullah. Ini adalah halaqah ilmu. Halaqah ilmu adalah warisan daripada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu ghalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Apa kata Ibn Mas'ud? Apa kata Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, dudukmu sebentar. Kalian ini berapa jam duduk di sini? Hah? Berapa jam? Berjam-jam kan? Ini kata Nabi Muhammad, dudukmu sebentar di majelis ilmu. Engkau tidak memegang bolpen, tidak mencatat satu huruf pun. Ada yang mencatat satu huruf? Ada? Gak ada. Ada yang memegang bolpen? Gak ada. Gak ada. Kata Rasulullah, duduknya kalian sebentar di majelis ilmu itu lebih baik daripada kalian memerdekakan 1000 budak. Sedangkan keutamaan memerdekakan 1 budak, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat
seluruh anggota, seluruh jawarih Allah selamatkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memerdekakan 1000 budak, saudara-saudara. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, yang dimana tahun baru kita bukan tahun baru 1 Januari. Karena banyak saudara-saudara, pemuda-pemudi Islam zaman sekarang kalau 1 Muharram itu gak mau merayakan, betul. Tapi kalau tahun barunya orang kafir, coba kamu lihat siapa yang banyak merayakan tahun baru orang-orang kafir. Siapa yang paling banyak? Abra, anak-anak kita, saudara-saudara. Kalau 1 Muharram datang pengajian gak mau, merayain bulan Muharram gak mau. Tapi kalau tahun baru 2019, 2020, 2021, mereka keliaran di mana-mana. Mereka maksiat di mana-mana, mabok-mabokan. Ini saudara-saudara, tahun baru yang benar adalah milik umat Islam, yakni tahun baru, yakni 1 Muharram. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram adalah termasuk bulan-bulan termasuk bulan-bulan yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nasai, yang mana dikeluarkan daripada hadisnya Imam Abi Dzarrin, yang dimana Abi Dzarrin berkata, sa'altun Nabi ay al-lail khair. Abi Dzarrin berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa malam yang lebih baik, apa malam yang lebih utama? Apa jawab Nabi Muhammad? Yakni khairul lail jawfuhu, khairul lail jawfuhu, sebaik-baiknya malam yakni pertengahan malam, pertengahan malam. Wa afdalul ashur, dan paling utamanya bulan yakni syahrullah, bulannya Allah. Apa bulannya Allah, saudara-saudara? Yakni alladzi tad'unahu al-Muharram, yang mana kalian semua menyebut yakni bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan Muharram adalah bulan yang agung, yang mana ini langsung dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya wasiatkan besok-besok pemuda-pemudi Islam yang hadir pada malam hari ini, kalau tahun baru 2019, 2020, 21, 22, 23 kek, 2 apa kek, gak usah ngerayain, gak usah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh menyerupai satu kaum, maka ia termasuk daripada kaum tersebut. Paham? Kiranya jelas tidak? Gak semangat ini, belum makan. Belum dikasih makan. Nanti makan sendiri-sendiri di rumahnya. Lanjut. Yang semangat, lanjut tidak? Alhamdulillah semangat ini. Setannya kabur semua ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan Dijelaskan dalam kitab tarikh karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasannya mulai di zaman Rasulullah sampai di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai di zaman Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, selama 2 tahun umat Islam tidak mempunyai tahun. Ini saya ceritakan sejarah daripada tahun baru Hijriah. Sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam ini tidak mempunyai tahun. Yang ada bulan Qamariyah. Yang ada bulan Qamariyah, saudara-saudara. Yang dimana ketika itu umat Islam itu mengambil tahun daripada kejadian-kejadian terbesar, daripada peristiwa-peristiwa terbesar yang terjadi sepanjang tahun. Ibu-ibu ini yang kecil ini jangan rame. Jangan rame. Contoh, dulu ada yang namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan Amul Fil? Lianna Malikal Habasyah
arsala ila Makkah jaisan lihadmil Ka'bah fa fihi filun azimun. Kenapa dulu dinamakan tahun gajah? Karena dulu Raja Habasyah, Raja Abraha mengutus bala tentaranya beserta gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya dinamakan Amul Fil. Ada lagi Sanatul Idni. Dulu itu Sanatul Idni. Kenapa dinamakan Sanatul Idni? Karena ketika itu peristiwa terbesar, kejadian terbesar, yakni yang dimana Nabi Muhammad diizinkan untuk berhijrah. Ada lagi yang namanya Sanatul Amri. Sanatul Amri. Kenapa saudara-saudara dinamakan Sanatul Amri? Karena ketika itu peristiwa terbesar, kejadian terbesar, yakni yang dimana Nabi Muhammad beserta para sahabat diizinkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Jadi ketika itu umat Islam tidak mempunyai tahun, gak ada. Sekarang tahun baru Islam berapa? Yang keberapa? Hah? Gak ada yang tahu. 1900 berapa? 1440? Gak ada yang tahu. Ketahuan kalian ini. Kalau tahun baru 2020, 2021, semangat semua, tapi tahun baru Islam gak ada yang tahu. Sekarang tahun baru Islam yang keberapa? Gak ada yang tahu. Hah? 1440? 4 apa 3? 3. Lalu diceritakan saudara-saudara, ini asal usulnya tanggal 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Ketika itu Sayyidina Umar, saya ceritakan, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab mengirim satu surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang dimana beliau adalah sebuah gubernur di Basrah, yang dimana annahu ya'tina amirul mu'minin kitaban, sungguh telah datang kepada kami suatu surat daripada Amirul Mukminin, maktubun fihi Sya'ban, yang dimana ditulis di dalamnya Sya'ban. Wala na'ru aisa'in na'mal, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Au huwa Sya'ban al-madi, Sya'ban al-an, au Sya'ban al-istiqbal. Abu Musa al-Ash'ari berkata, apakah yang harus kami kerjakan Sya'ban yang sudah lampau, atau Sya'ban yang akan datang sekarang, atau Sya'ban yang tahun-tahun yang akan datang? Lalu ketika mendengar berita tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab fa istasara Umar bin Khattab berkata Umar bin Khattab, da'u linnas syai'an ya'rifunahu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar sesuatu tersebut, letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana sebab sesuatu tersebut mereka bisa mengenal tahun. Apa? Yakni membuat kalender. Fa istasara Umar bin Khattab ma'al ashab. Lalu Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, yang dimana ada yang berusul, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai daripada lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau tahun baru umat Islam itu dibuat daripada wafatnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusul lagi, bagaimana kalau tahun baru umat Islam itu dimulai daripada hijrahnya Nabi, daripada Nabi diangkat menjadi Nabi. Lalu siapa yang mengusulkan? Sayyidina Ali berkata, taruh buat tahun-tahun umat Islam itu dimulai daripada hijrahnya kita dari negeri berhala. Maksudnya apa? Dimulai daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah umat Islam mempunyai tahun, yakni mempunyai tahun baru yang dikenal dengan tahun baru Hijriyah, saudara-saudara. Jadi tahun baru umat Islam yang benar bukan 2021, bukan 2022, akan tetapi tahun baru Hijriyah, saudara-saudara. Yakni itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kemerdekaan. Gak apa-apa, lanjut. Sudah ngantuk semua kayaknya.
tidak terlepas daripada hijrah. Membahas tentang hijrah tidak terlepas daripada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mana hijrah? Al-hijrah, qala al-Imam As-Suyuti, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Banyak ulama berpendapat apa itu mana hijrah. Tapi yang paling benar, yang paling sharih, yang paling jareh, yakni hijrah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Al-muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Ini yang benar. Jadi orang yang berhijrah yakni orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Contoh ini. Contoh, Allah larang kamu mabuk, kamu gak mabuk, maka ketika itu kamu dinamakan orang yang berhijrah. Allah larang kau zina, engkau gak berzina, maka ketika itu engkau dinamakan orang yang berhijrah. Allah larang kau korupsi, Allah larang kau mencuri, ketika itu engkau gak korupsi, ketika itu engkau gak mencuri, maka ketika itu engkau, kalian semua dinamakan orang yang berhijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang 1443 Hijriah jadikan lebih baik daripada tahun yang lebih lalu. Tahun yang lebih lalu itu lebih buruk, jadikan sekarang itu hijrah, tinggalkan sesuatu yang buruk. Hijrah menjadi sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik, saudara-saudara. Oleh karena siap hijrah, siap hijrah, yang keras siap hijrah, siap hijrah. Bagus kalau siap hijrah. Ingat, tinggalkan sesuatu yang buruk, ubah dengan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Yang kedua yang ingin saya bahas, yakni tentang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini kalau saya membahas ini pasti saya bakalan panas ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dengan bersolawat, dengan membaca tasbih, dengan membaca zikir, dengan membaca tahmid, takbir, tamjid, solawat. Ini adalah bersyukurnya kita dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurnya kita sebagaimana bersyukurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyukur bukan cuma berkata alhamdulillah, bukan. Saya bersyukur, alhamdulillah, bukan, saudara-saudara. Orang yang bersyukur bagaimana bersyukurnya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad itu sholat begitu lama Nabi Muhammad. Lalu setelah beliau selesai sholat, Sayyidah Aisyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat begitu lama ya Rasulullah? Bukankah surga engkau cipta, bukankah Allah menciptakan surga untukmu ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau makhluk yang paling mulia, engkau makhluk yang paling agung, kenapa engkau sujud begitu lama ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah, saudara-saudara? Ya Aisyah, apakah salah seorang hamba jikalau bersyukur kepada Tuhannya? Ini cara bersyukur, cara bersyukurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bersyukurnya kita pada malam hari ini, yakni sebagaimana bersyukurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang di zaman sekarang berkata, ini negara apa? Ini negara Indonesia. Ini bukan negara Islam. Banyak tidak? Ini banyak ini saudara-saudara berkata, ini bukan negara Islam. Para habaib, para ulama, para ustadz, kamu jangan macam-macam. Ini bukan negara Islam. Ini Indonesia ini bukan negara Islam. Saya jawab pada malam hari ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi demi Allah, andaikan tidak ada Islam, demi Allah tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan macam-macam kalian. Ulama ditangkap, habaib ditangkap, ustadz ditangkap. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri zaman dulu, ulama zaman dulu, ustadz zaman dulu belum ada polisi, belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada merah putih, belum ada Pancasila. Yang ada apa? Pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu, musola, majelis ilmu.
santri zaman dulu, kiai zaman dulu, ustadz zaman dulu, habaib zaman dulu. Malam mereka murojaah, mereka mutolaah, mereka hibdul hudud. Malam mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka bertakbir, nangis, membasahi dirinya dengan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam. Tapi di siang mereka tidak megang bolpen lagi, saudara-saudara. Malam mereka basah dengan air mata ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di siang mereka memegang pedang, memegang bambu runcing, basah dengan darah untuk memerdekakan negara kedaulatan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jadi andaikan tidak ada ulama, andaikan tidak ada habaib, demi Allah tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Kamu tahu siapa pembuat lambang Garuda? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ada yang jawab itu PKI katanya. Hei, bukan PKI. Ada PKI di sini. Ada. Kalau ada langsung saja, jangan laporin polisi, langsung bunuh. Langsung. Yang buat lambang Garuda itu bukan siapa? Sultan Hamid Al-Gadri. Sultan Hamid Al-Gadri, saudara-saudara, seorang habaib. Banyak orang zaman sekarang habaib itu tidak cinta Indonesia. Ulama itu tidak cinta NKRI. Ulama itu dianggap apa? Teroris. Ada ulama takbir dibilang apa? Radikal. Ada ustadz takbir dibilang apa? Radikal. Ada kiai takbir dibilang apa? Radikal. Hei, kamu tahu kalimat apa? Seron apa dulu yang bisa mengusir penjajah? Hah? Kalimat apa? Tahu kalian? Kalimat apa? Hah? Tidak ada kalimat yang bisa mengusir penjajah yang bergemuruh di langit Indonesia kecuali kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat takbir, saudara-saudara, yang membuat penjajah kabur terbirit-birit, saudara-saudara. Akan tapi sayang seribu sayang, di zaman sekarang orang yang mengucapkan takbir dibilang apa? Kriminal, dibilang apa? Radikal. Hei, kami sampaikan pada malam hari ini, andaikan lagi nih, gak apa-apa andaikan lagi. Andaikan tidak ada kalimat takbir, demi Allah tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jadi ingat, jangan macam-macam. Kalau ada orang bilang, iya ini negara Islam, ini bukan negara Islam, jadi gak usah sok takbir-takbiran, gak usah sok takbir-takbiran, gak usah sok bela ulama, sok bela kiai. Bilang, jangan minta debat, jangan. Percuma kamu, percuma. Langsung bilang, apa? Ayo carok, gitu. Di sini kota apa? Desa apa di sini? Desa apa? Pengeraman, Karanganyar. Ini saya ceritakan. Saya itu di Surabaya. Di Surabaya, kalau dengar orang bertengkar yang namanya orang Pengeraman, orang Ketapang, khususnya daerah Pengeraman itu, orang-orang itu semua takut. Kenapa? Orang Pengeraman itu kalau apa bertengkar, bawaannya bukan apa, bukan pentungan, bukan, langsung celurit. Ini saya herannya. Bawaannya langsung celurit. Akan tapi ingat, bertengkar sesuatu yang halal saja, sesuatu yang baik, sesuatu yang hormat saja. Kalau kalian semua pemberani bertengkar dalam satu yang hormat, yang terhormat, maka kalian adalah menjadi pemuda Islam yang sejati. Jadi jangan takut kalian. Kalau ada orang yang berani negor, jangan bilang ayo debat sama saya, jangan, langsung bilang ayo tengkar sama saya, duel 1 lawan 1. Habis ini kalau saya turun, kalau ada yang duel, bilang ada PKI, ada PKI, ada PKI, ada tidak? Kalau ada PKI bunuh, tidak? Kalau gak ada yang jawab PKI berarti, yang gak jawab PKI berarti. Kalau ada PKI bunuh, tidak? Bunuh, tidak? Siap. Oleh karenanya wasiat saya yang terakhir ini, terus sampaikan kebenaran. Karena kebenaran adalah milik Allah. Kebenaran takkan sirna. Allah akan memenangkan apa-apa yang menjadi miliknya. Jikalau kalian diancam, kalian dicaci maki,
kalian dihina ketika menyampaikan kebenaran. Jangan jadikan hinaan, cacian dari mereka sebagai apa? Sebagai air yang memadamkan semangat kalian. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi zaman sekarang adalah harapan di hari esok. Kalau pemuda-pemudi Islam Karanganyar ini bangsat, mabok-mabokan, berpelacuran, perempuannya gak nutup aurat, lihat besok-besok desa Karanganyar akan menjadi desa yang buruk, desa yang bangsat, desa yang biadab, saudara-saudara. Akan tetapi jikalau pengeraman ini, desa pengeraman ini, pemuda-pemudi Islamnya menjadi pemuda-pemudi Islam Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak desa pengeraman akan menjadi desa yang baik, desa yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya bangun kalian, jangan takut kalian, sampaikan kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah. Kebenaran takkan sirna. Allah akan menangkan apa-apa yang menjadi miliknya. Jikalau kalian diancam, kalian dicaci maki, kalian dihina, jangan jadikan hinaan, cacian dari mereka sebagai apa? Sebagai air yang memadamkan semangat kalian. Akan tetapi jadikan hinaan, cacian dari mereka sebagai apa? Sebagai api yang membakar semangat kalian. Terus yang hak kalian sampaikan hak, yang batil kalian sampaikan batil, saudara-saudara. Oleh karena saya tanya, ini desa pengeraman yang hadir pada malam hari ini, siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Yang keras kalian ini kalau ada suami, kalau ada istri, diambil orang langsung ambil celurit kalian. Ibu-ibu ketawa semua ini. Tapi kalau agama dihina kalian diam. Siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan kebenaran? Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, hafal lagunya Habib Bahar, prajurit pembela Rasulullah. Hafal? Hafal tidak? Ayo bersama-sama. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati bersama musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju ayo terus maju HBC. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Bersama takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Bersama maju pantang menyerah, walau berkelimangan darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Bersama maju ayo maju HBC. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai para pemudi-pemuda, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Bersama prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa yang keras. Musuh
kematian murah harganya, kematian murah harganya, yang keras, kematian murah harganya. Cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalimat doa, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Kiai Haji Abdul Qadir. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafina biqadri masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabaghi li jalali wajhika wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tudina anha wa ala fad wa taqtirana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairat fil hayat abadal mat. Allahumma tamama ni'mataka wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rasakta wa amahta wa ahyaita ila yaumi tukhsiru fil khalaiqi jama'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan ya Allah wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa taubatan nasuha wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut ya aziz ya ghaffar rabbi sidna ilman hikmah shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syakhatika wan nar ya alim asy-syirri minna la tahshatarna wa afina wa afanna wa kullana haytukunna. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli al-badi ya Allah. واجعلنا من المتقين واجعلنا من عباد الصالحين واجعلنا ولدا صالحين واجعلنا استقامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمنا ولأستاذنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولجدتنا وتلاميذنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخيار ومنهم الأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.